Bapak yang saya hormati, bahwa yang namanya tergesa-gesa, buru-buru, itu memang ada di dalam diri kita, Pak. Ya, ada dalam diri kita. Merupakan salah satu sifat asli yang diberikan oleh Allah ke dalam diri kita. Sifat manusiawi. Seperti marah, seperti lapar, seperti haus, seperti sedih, senang, gembira, ya, berjalan, lari, bergerak, tidur. Ini kan sifat manusiawi, Pak. Tergesa-gesa juga begitu. Marah, itu juga sifat manusiawi. Namun Rasulullah SAW mengarahkan kepada kita untuk apa? Untuk menggunakan ketergesa-gesaan ini dalam urusan-urusan yang memang boleh tergesa-gesa, memang boleh terburu-buru, dan tidak boleh digunakan ketergesa-gesaan ini dalam perkara-perkara yang memang di situ tidak boleh kita tergesa-gesa. Seperti marah, Pak, ya, seperti marah. Marah itu kan sifat manusiawi, Pak. Makanya Allah dan Rasulnya satu, menyuruh kita untuk menahan marah. Kalau menghilangkan marah, raiso, karena marah itu sifat asli. Sehingga Allah dan Rasulnya menyuruh kita untuk tahan amarah. Kalau marah, tahan. Kemudian yang nomor dua, membolehkan kita marah dalam hal-hal yang memang dibolehkan untuk marah. Dan kita harus marah, nggak boleh kita nggak marah. Tapi ada perkara-perkara yang kita tidak boleh marah. Nah, sama seperti ini, Pak, tergesa-gesa ini. Aslinya sifat tergesa-gesa itu adalah tidak boleh. Ya, makanya kalau kita tergesa-gesa, segera hentikan. Ya, segera selesaikan, hentikan, berhenti dari ketergesa-gesaan itu, kemudian pelan-pelan dan hati-hati. Sehingga Rasulullah SAW mengatakan al-ajalatu minasyaiton, ketergesa-gesaan itu datangnya dari setan. Oleh karena itu kalau kita kok tiba-tiba tergesa-gesa, stop, hati-hati. Tergesa-gesanya stop, buru-burunya stop, mulai hati-hati. Namun ada beberapa hal, Bapak Ibu saya hormati, dalam agama kita tidak boleh pelan-pelan, Pak. Kita disuruh cepet-cepet. Kalau bisa secepat mungkin. Itu juga ada dalam beberapa hal agama, kita diperintahkan, dianjurkan untuk tergesa-gesa. Tapi dalam banyak hal kita selalu diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya untuk selalu hati-hati. Ayat yang menunjukkan bahwa sifat tergesa-gesa ini memang watak asli manusia. Surat Al-Isra ayat 11, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa yad'ul insanu bisyarri du'aahu bil khair wa kanal insanu ajula." Ya. Dan manusia itu suka berdoa agar dirinya mendapatkan kejelekan. Sebagaimana mereka biasa berdoa untuk mendapatkan kebaikan. Jadi kadang-kadang manusia begitu, Pak. Ada manusia yang putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala, akhirnya dia mendoakan untuk dirinya, untuk anaknya, untuk keluarganya, untuk apa yang dia milikinya agar diberikan kejelekan oleh Allah. Dan ini sudah kita terangkan, ini tidak boleh. Tapi masih ada manusia yang seperti itu. Sebagaimana mereka biasa berdoa minta kebaikan untuk dirinya, keluarganya, anaknya, dan apa yang dia miliki. Kenapa? Kok kadang-kadang orang itu kok berdoa agar mendapatkan kejelekan? Kenapa? Karena ini merupakan implementasi bukti bahwa di dalam diri manusia ada satu sifat yang memang asli, wa kanal insanu ajula. Itu merupakan salah satu bentuk ekspresi dari sifat ketergesa-gesaan. Kadang-kadang kan, Pak, orang itu sakit,
Nggak sabar toh. Maunya itu gimana Pak ya? Maunya itu sakitnya hilang itu cepet, gitu. Cepet. Sehingga karena lama tidak sembuh-sembuh, akhirnya dia putus asa. Pengen cepat, pengen tergesa-gesa sembuh, akhirnya dia putus asa. Ketika dia putus asa, apa yang terjadi Pak? Ini kok saya nggak sakit-sakit, saya nggak sembuh-sembuh, sakitku kok nggak hilang-hilang, sudah berobat ke sana kemari, nggak bisin ini, nggak bisin itu. Dia nggak sabar, sukanya tergesa-gesa, akhirnya dia minta kepada Allah, ya Allah, sudahlah matikan aku saja ya Allah. Sudah nggak sanggup aku ya Allah. Dan itu kan tidak boleh kan Pak, itu tidak boleh. Doa minta kejelekan kepada diri kita itu merupakan bentuk ketergesa-gesaan. Makanya cocok sekali Allah SWT berfirman, wa kanal insanu ajula, dan manusia itu punya sifat ajula, suka cepat, suka tergesa-gesa. Ini surat Al-Isra ayat yang ke-11. Imam Ibnu Katsir Pak mengatakan begini. Beliau menyebutkan sebuah asar dari sahabat Salman Al-Farisi. Sahabat Salman Al-Farisi cerita Pak tentang apa yang terjadi ketika Allah menciptakan bapak kita Adam alaihissalam. Ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan Adam dengan dua tangannya Allah dari tanah, kemudian dibentuk menjadi bentuk manusia yang panjangnya 30 hasta. Kemudian Allah meniupkan ruh dari arah kepala. Ruh itu masuk dan merambat ke seluruh badannya mulai dari kepala Pak. Badan itu terlentang begitu di bawah, terlentang. Allah meniupkan roh dari atas kepala, dari kepalanya, sehingga roh itu dari kepala mulai ke bawah, ke bawah, ke bawah, ke bawah sampai ke kaki. Ketika sampai ke matanya, matanya sudah bisa melihat. Ketika sampai ke tangannya, matanya melihat tangannya. Ketika tangannya jadi, badannya, tubuhnya, dadanya, perutnya jadi, matanya melihat anggota badannya, matanya istilahnya terpesona Pak. Heran dengan keindahan ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ketika nyawa itu sudah meresap, kemudian memasuki bagian kaki, ketika nyawa itu belum sepenuhnya masuk ke kaki semuanya, baru mulai masuk ke kaki. Nah inilah Pak sifat ketergesa-gesaan manusia. Maka fahamma bin nuhudi qabla an tasila ila rijlaihi falam yastati. Nyawa itu sudah masuk ke kaki tapi belum sempurna, belum bisa berdiri. Dia berusaha untuk bangkit untuk berdiri Pak. Sehingga dia nggak bisa berdiri karena nyawanya belum sepenuhnya memasuki kaki. Waqala, kemudian Adam alaihissalam berkata, Rabbi ajil qoblal lail. Ya Allah, cepat supaya nyawa itu cepat masuk seluruh kaki supaya saya bisa berdiri sebelum malam tiba. Kan ada hadis dari Nabi Muhammad bahwa hari Jumat itu kan hari di mana Nabi Adam diciptakan, kan gitu Pak ya. Nabi Adam dikeluarkan dari surga dan di hari Jumat itu nanti akan datang hari kiamat. Nah, ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan Adam alaihissalam kemudian diberikan roh, itu hari Jumat sudah sore. Nah, ketika nyawa ditiupkan oleh Allah dari arah kepala ini mulai masuk, ketika baru masuk kaki sudah pingin untuk bangkit, ingin cepat. Tapi kan tidak bisa karena nyawanya belum sampai sepenuhnya memasuki kaki. Sehingga dia mengatakan Rabbi ajil qoblal laili, Allah cepat sebelum malam tiba, cepat supaya roh saya sampai menyeluruh masuk ke kaki sehingga saya bisa berjalan dan lari. Nah, ini menunjukkan bahwa memang yang namanya tergesa-gesa dan sukanya cepat itu memang watak manusia.
Kita lihat sekarang Pak, pengen naik jabatan, pengen cepat, pengen kaya, pengen cepat. Sehingga ketika nggak sabar berusaha, pengennya kaya, sehingga kan naudzubillah, sehingga usaha-usaha yang tidak benar. Pengen sembuh, pengen cepat segera sembuh. Akhirnya kadang-kadang putus asa. Itulah watak asli manusia. Dan ayat yang kedua yang menunjukkan bahwa yang namanya buru-buru pengen cepat tergesa-gesa itu watak manusia adalah firman Allah surat Al-Anbiya ayat 36 dan 37. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa idza ra'akal ladzina kafaru iyattakhidunaka illa huzwa ahadzal ladzi yadhkuru alihatakum wa hum bi dzikrir rahmani hum kafirun khuliqal insanu min ajal saurikum ayati fala tastajilun." Wahai Nabi Muhammad, jika orang-orang kafir itu melihatmu, mereka selalu mengolok-olokmu, mereka selalu menghinamu. Mereka mengatakan, apakah ini orangnya yang selalu menyebut-nyebut Tuhan-Tuhan, berhala-berhala kami dengan jelek. Dan mereka ingkar dan kufur terhadap Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Khuliqal insanu min ajal. Dan sesungguhnya manusia itu diciptakan dan mempunyai salah satu sifat ajal, suka cepat, suka buru-buru, suka tergesa-gesa. Saurikum ayati fala tastajilun. Wahai Nabi Muhammad, jangan kau tergesa-gesa. Aku Allah Subhanahu wa taala akan memperlihatkan kepada kalian tanda-tanda kebesaranku, yaitu memberikan pelajaran dan hukuman kepada orang-orang kafir. Fala tastajilun, maka janganlah engkau pengen cepat-cepat menang. Wahai Nabi Muhammad, wahai umat Nabi Muhammad, janganlah engkau cepat-cepat menang, janganlah engkau pengen cepat-cepat orang musuh-musuhmu itu langsung binasa, enggak usah. Sabar, terus berdakwalah. Jangan terburu-buru pengen menang melihat musuhnya hancur, jangan. Sabar. Ada prosesnya. Dan ketika proses itu berjalan, saurikum ayati. Aku Allah Subhanahu wa taala akan memperlihatkan kepada kalian bagaimana tanda kebesaranku dalam menghukum orang-orang kafir. Mereka dikalahkan dalam pertempuran, mereka ditimpa musibah, bencana dan lain sebagainya. Ayat tersebut mengatakan wa khuliqal insanu min ajal. Dan manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala mempunyai salah satu sifat yaitu ajal, suka cepat-cepat, suka buru-buru. Ayat ini oleh Imam Ibnu Katsir, beliau mengatakan begini, Pak. Ketika orang-orang musyrik Quraisy itu yang kafir itu selalu mengolok-olok Nabi, mengatakan Nabi itu tukang sihir, Nabi itu seorang gila, Nabi itu abtar, terputus karena anak laki-lakinya do mati, kan gitu, Pak. Allah mengatakan, wahai Nabi Muhammad, tidak usah buru-buru mendoakan mereka agar mereka binasa, nggak usah buru-buru. Karena watak manusia aslinya suka buru-buru, maka kamu jangan ikuti watak aslimu itu, jangan buru-buru. Terus berdakwah. Lakukan dakwah karena itu merupakan perintah, sabar. Makanya Bapak saya hormati, ketika Rasul di Mekah diolok-olok, jalannya diberi duri, kemudian ketika sholat dilempari kotoran, punggungnya dikasih kotoran hewan, Pak. Ada yang nyembelih unta, ada lemannya unta itu loh, Pak. Kalau kita nyembelih sapi ya kotoran di dalam itu langsung ditaruh di punggungnya ketika dia sholat. Jangan buru-buru wahai Nabi Muhammad mendoakan mereka binasa, jangan. Jangan buru-buru membalas mereka, jangan. Maka ketika Rasulullah dan sahabat ini di Mekah tidak boleh membalas orang kafir, Pak. Suruh sabar, jangan buru-buru, jangan tergesa-gesa. Sampai Allah Subhanahu wa taala menyuruh Rasul dan sahabatnya untuk hijrah dari Mekah ke Madinah.
Sampai di Madinah punya kekuatan, baru silakan membalas. Kalau seandainya Nabi dan sahabatnya membalas langsung ketika di Mekah, mereka kekuatannya sedikit, jumlah mereka sedikit, bisa saja kalah. Jangan buru-buru, pakai strategi, pakai siasat, lihat kekuatan dan lain sebagainya, lihat kemampuan dan lain sebagainya. Tidak usah buru-buru, pasti saurikum ayati. Allah Subhanahu wa taala akan memperlihatkan kepadamu wahai Nabi dan sahabat-sahabatnya bagaimana perlakuan Allah terhadap orang-orang yang menentang agamanya, menentang nabinya, dan mengolok-olok serta menjelek-jelekkan agama serta utusannya.